Bina GSB Ustadz Haji Herwan yang sudah memberikan beberapa poin nasihat untuk kita semua, dan juga tak lupa yang saya hormati segenap jajaran takmir masjid yang juga saya hormati, serta jamaah muslimin muslimat yang alhamdulillah di pagi hari ini kita semua diberikan kesempatan oleh Allah berkumpul di rumah Allah. Semoga ini semua menjadi sesuatu hal yang dapat menyelamatkan kita di hadapan Allah di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, Masya Allah, benar sedikit apa yang tadi sudah disampaikan. Insya Allah kalau kita betul-betul bisa memegang, memiliki amalan, dijadikan suatu prinsip dalam menjalani kehidupan di dunia, yakni salah satu saja dari sholat 5 waktu betul-betul kita pegang, kita istiqomai, diantaranya adalah sholat subuh, maka insya Allah kita semua sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man shalla sholat subuh fil jamaah fahuwa fi dimmatillah. Orang yang sholat subuhnya bisa sholat berjamaah, maka dia akan ada dalam tanggungan Allah, mau dalam kehidupan di dunia ataupun di akhiratnya. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Maka Masya Allah, ini sudah jadi bukti teman-teman GSB ini, karena mungkin salah satunya menjaga sholat subuh, istiqomah dengan sholat subuh, dijadikan sebagai jimatnya, maka Masya Allah, saya lihat teman GSB ini subur-subur. Satu, pagi-pagi itu sudah ngumpul silaturahmi, cek rengki cek ketedung, masih bangun tidur lah alek-kelek kapi. Coba sudah ini penjaga tedung along bolong ampun alek kelek ngabunga, mereka bisa sholat, setelah sholat melakukan hal berkumpul lagi bersama, silaturahmi, bahkan ada subuhan. Maka Masya Allah semakin subur jamaah GSB. Insya Allah kalau dijadikan acuan, ini sudah menjadi jawaban dari sabda Rasulullah, betul-betul akan ada dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Ini baru di dunia sudah ditampakkan, apalagi di akhirat. Jadi tidak usah khawatir. Cuma demikian, orang itu walaupun sudah mendapatkan satu amalan yang sudah bisa kita istiqomai, bahkan sudah kita rasakan bagaimana nikmat dalam suatu amalan, kita tidak boleh sombong dengan amalan yang sudah kita lakukan ini. Jangan sampai kita merasa sudah berpuas diri dengan amalan yang kita lakukan. Kenapa? Saya teringat dengan salah satu cerita dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang dijuluki sebagai Sultanul Aulia, pemimpin para wali. Beliau itu adalah sosok yang sangat luar biasa, hingga dikatakan orang yang membaca manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani maka dia akan dijamin oleh Allah semua kebutuhan dunia bahkan akhiratnya. Maka banyak orang itu suka manaqiban. Di mana ada manaqiban biasanya pasti ramai jamaah manaqib. Kenapa? Karena Allah yang menjamin dengan wasilah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bahkan termasuk tawassul yang jarang ditinggalkan selain tawassul kepada Rasulullah, yakni tawassul kepada pimpinan kekasih Allah, yakni Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bagaimana kehidupan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Saya teringat pernah di dalam satu waktu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pada saat keluar dari rumahnya selesai melakukan sholat sunnah, di pagi hari beliau keluar melewati lorong-lorong gang sempit, kemudian di situ beliau menjumpai seseorang dengan pakaian lusuh, pakaian kotor. Dia duduk di bawah pepohonan di dekat selokan comberan. Dia duduk dalam keadaan yang di luar kontrol karena dia habis sebagai seorang pemabuk pada saat itu. Kemudian pada saat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lewat, beliau menyapa dengan gaya dan keadaan mabuknya. Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai Abdul Qadir Jailani, ana as'alukum, saya mau bertanya kepada kamu,
Hal Rabbuna qadirun am ghairu qadir? Apakah Tuhan kita, Tuhanmu itu mampu atau tidak mampu? Syekh Abdul Qadir, coba bayangkan, beliau itu sosok wali, kekasih Allah, orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah. Ketika disapa oleh orang yang demikian, dia tetap rela mendengarkan. Ini contoh ini. Artinya apa? Kita tidak boleh memandang sebelah mata kepada orang yang sepertinya tidak baik. Oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau diam. Hal Rabbuna qadirun am ghairu qadir? Apakah Tuhan kita, Tuhanmu itu mampu atau tidak mampu? Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, "Na'am, Rabbuna qadir." Iya, Tuhan kita mampu. Kemudian orang tadi berkata lagi, diam sejenak lantas melanjutkan perkataannya, "Hal Rabbuna qadirun am ghairu qadir?" Apakah Tuhan kita mampu atau tidak? Lagi-lagi Syekh Abdul Qadir terdiam sejenak lantas menjawab, "Na'am, Rabbuna qadir." Iya, Tuhan kita mampu. Kemudian lantas si pemabuk tadi, dia itu tertawa terbahak-bahak lantas melanjutkan, "Hal Rabbuna qadirun am ghairu qadir?" Apakah Tuhan kita mampu atau tidak mampu? Lantas Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau terdiam, bahkan beliau itu langsung menangis terseduh-seduh ke hadapan Allah Subhanahu wa taala hingga kakinya lemas. Dia pun terduduk tersipu, bahkan beliau Masya Allah mengatakan, "Na'am, Rabbuna qadir," dalam keadaan menangis yang tidak henti-henti. Lantas ada orang yang melihat kejadian ini, berkata kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, "Ya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kenapa engkau tadi ketika ditanya mengatakan na'am Rabbuna qadir, engkau biasa saja? Kemudian yang kedua engkau mengatakan na'am Rabbuna qadir, engkau biasa saja. Dan yang ketiga kali engkau mengatakan na'am, Tuhan kita mampu, maha mampu," dan engkau sambil menangis tiada henti. Kenapa? Apa maksudnya? Yang pertama, beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan kepada orangnya, yang pertama adalah dia bertanya kepada saya, "Apakah Tuhan kita mampu?" Maksudnya apa? Apakah Tuhan kita mampu? Aku yang pemabuk, memiliki banyak dosa seperti ini, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu aku menjawab dengan lantang dan tegas, "Na'am, Rabbuna qadir." Bawalah dosamu sebesar gunung dengan satu kebaikan dan taubatan nasuha, maka Allah akan menghapus semua dosamu. Itulah janji Allah. Maka aku dengan tegas mengatakan, "Na'am, iya, Tuhan kita mampu. Jangankan hanya menghapus dosa-dosamu, menghapus semua dosa keluargamu pun itu hal yang sangat mudah bagi Allah." Karena memang Allah itu At-Tawwabur Rahim. Allah itu adalah Tuhan yang maha menerima taubat dan maha mengasihi terhadap semuanya. Allah itu beda dengan kita. Kalau kita melihat seseorang yang banyak melakukan kebaikan kepada kita, ketika dia melakukan satu keburukan pun, maka semua kebaikan akan hilang hanya dengan satu kesalahan. Tapi kalau Allah tidak seperti itu. Berapa banyak kesalahan yang kau bawa ke hadapan Allah hanya dengan satu taubat kepada Allah, hanya dengan satu niat kesungguhan taubat kepada Allah, maka Allah akan menghapus semua dosamu dan Allah akan menerima taubatmu. Itulah bedanya kita dengan Allah. Makanya saya dulu pernah menyampaikan ada suatu pepatah Arab yang dikatakan adalah, "Ad'im insanan salasa sanawat yansaka salasata ayyam wa at'im kalban salasata ayyam la yansaka salasa sanawat." Kita memberi makan manusia selama 3 tahun, ngasih kebaikan kepada seseorang 3 tahun, tapi hanya dengan 3 hari kita tidak melakukan kebaikan, maka dia mudah melupakan kita. Coba kita pikirkan, ini yang ada dalam fitrah manusia. Kita ini lebih mudah untuk mengingat keburukan orang lain daripada kebaikannya.
tapi tidak seperti yang lainnya. Apalagi Allah jelas tidak seperti itu. Bahkan jangankan Allah, salah satu ciptaan Allah yang sering kita hina, katakanlah anjing. At'im kalban salah satu ayam, kamu beri makan anjing 3 hari saja, layan saka salah sanawat, maka anjing ini tidak akan melupakan kebaikanmu selama 3 tahun. Masya Allah. Oleh sebab itu ternyata kita bisa memetik hikmah bahkan dari seekor anjing. Makanya ada dawuh hud hikmah min ayyi wi'a farajat. Petiklah hikmah dari manapun itu keluar, mau dari apa, kita belajar, kita ambil hikmah kebaikan. Oleh sebab itu mari kita belajar untuk mencari-cari kebaikan orang, bukan mengorek-ngorek keburukan orang lain. Coba sekarang kalau lihat TV, mau pagi, siang, sore, malam, yang ada itu pasti acara gosip. Pagi ada jam 8 apa jam berapa, siang ada lagi gosip, malam ada gosip. Masya Allah. Nggih ibu, nggih. Kan yang tahu biasanya ibu-ibu. Itu kenapa kok gosip? Coba isinya apa gosip itu? Isinya gosip itu pasti mengorek kesalahan artis-artis. Kalau kebaikan jarang, tidak menarik bagi kita orang Indonesia. Tapi kalau ada keburukan, Masya Allah, tidak selesai-selesai itu. Dikorek semakin dalam, dicari, investigasi. Ya Allah, itu Masya Allah. Oleh sebab itu mari kita ubah mindset seperti ini. Kita pikir kebaikan orang lain dan kita pikir keburukan kita supaya kita tidak mudah terjatuh dalam keburukan yang sama. Amin Allahumma amin. Lantas kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ditanya. Kemudian pertanyaan kedua apa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Pertanyaan yang kedua adalah dia mengatakan, ya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, hal Rabbuna qadir am ghairu qadir? Apakah Tuhan kita mampu atau tidak mampu? Untuk apa? Untuk mengubah keburukan yang sudah saya lakukan menjadi kebaikan, menjadi pahala yang kelak akan menjadi penyelamat saya di surga Allah. Saya yang seperti ini, apakah Tuhan mampu untuk mengubah saya menjadi orang yang ahli surga? Maka tentu hal ini sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, maksud dari orang tadi, dia bertanya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, apakah Tuhan kita ini mampu atau tidak mampu menjadikanku seperti dirimu dan menjadikan dirimu seperti diriku? Tentu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dia bingung, dia tidak tahan dan langsung bermunajat kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai zat yang mudah membolak-balikkan hati, ganti sabbit qalbi ala dinik, tetapkan, kuatkan, tancapkan keimananku, agamamu dalam diriku, supaya aku, keimananku tetap seperti ini, tidak berubah lagi. Kenapa para hadirin? Karena hal seperti ini tentu sangat mudah bagi Allah, sesuai dengan sabda Rasulullah, innal abda la ya'mala bi'amali ahlil jannah fayasbiquhul kitab fayamalu bi'amali ahlin nar fayudkhiluha. Dikatakan dalam salah satu hadis, innal abda, sesungguhnya ada seorang hamba, dia melakukan pekerjaan ahli surga. Sholatnya Masya Allah, ibadahnya luar biasa, jamaahnya luar biasa, puasanya luar biasa, sodakohnya tidak pernah putus. Dia melakukan seolah-olah dia itu adalah ahli surga. Fayasbiquhul kutab, yang ditampakkan adalah amalan ahli surga. Tapi ternyata ketika di akhir hayat, fayamalu bi'amali ahlin nar, di akhir hayatnya dia melakukan keburukan, dia melakukan amalan ahli neraka, dan kemudian dia masuk neraka sebab keburukannya. Dan berapa banyak orang dikatakan dalam hadis Rasulullah, la ya'mala bi'amali ahlin nar, dia melakukan amalan seperti amal penghuni neraka. Ditampakkan yang nampak amalan-amalan penghuni neraka yang dilakukan, tapi ternyata fayamalu bi'amali ahlil jannah, di akhir hayat dia Masya Allah betul-betul taubatan nasuha, dia betul-betul menjadi orang yang taubat kembali kepada Allah.
kemudian dia dicatat sebagai orang yang mati husnul khatimah dan dimasukkan dalam surga Allah. Oleh sebab itu, mari saya mengatakan tadi bahwasanya kebaikan, amalan yang kita lakukan itu bukan untuk kesombongan, tapi itu untuk kita jaga sehingga ini akan menjadi perantara yang membuat kita mati dalam keadaan husnul khatimah, bukan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Amin Allahumma amin. Masya Allah. Oleh sebab itu, ternyata inti dalam kehidupan ini apa? Inti dalam kehidupan ini adalah ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku menciptakan semua makhluk, manusia, jin dan yang lainnya, kata Allah, ini semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah. Ibadah itu bahasanya diambil dari kata ya'budu. Abada ya'budu. Abdun ini apa? Ibadah ini tentang penghambaan kita kepada Allah. Penghambaan ini artinya apa? Hamba, budak. Ini artinya apa? Kita harus betul-betul memposisikan diri bukan sebagai seseorang yang hebat, tapi kita adalah seseorang yang hanya sebatas hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Rendahkan dirimu serendah-rendahnya hingga tak ada satupun orang yang mampu merendahkanmu. Dengan engkau merendahkan dirimu, maka Allah akan mengangkat tinggi derajatmu. Man khodo'a rafa'ahullah. Man hawana rafa'ahullah. Orang yang merendah justru akan diangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Masya Allah para ulama kita, contoh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sendiri, beliau itu tidak pernah memandang orang lain itu lebih hina daripada dirinya. Bahkan justru Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah menangis sejadi-jadinya di hadapan sosok seseorang pemabuk yang dipandang hina oleh orang lain. Masya Allah, coba seandainya kita di posisi itu, bagaimana? Apakah kita mau? Tentu mungkin kita akan berlari ketakutan. Kenapa? Karena kita merasa dia orang jahat, dia orang tidak baik, dia orang yang hina, sedangkan kita adalah orang yang tidak satu circle dengan dirinya. Oleh sebab itu, mari la tamshi fil ardi maroha. Kita berjalan di atas muka bumi, jangan dalam keadaan membusungkan dada, menyombongkan amalan yang kita miliki. Oleh sebab itu, Masya Allah, setiap langkah kita ada yang mengawasi kita, setiap langkah kita ada yang melihat kita, setiap langkah apa yang kita lakukan itu ada yang mencatat dan akan ada balasannya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka madziyun bih. Lakukan apa saja yang ingin kamu lakukan, tapi ingat kamu akan mendapatkan balasan dari setiap pekerjaan yang sudah kamu lakukan. Oleh sebab itu, Masya Allah, saya teringat pernah di dalam satu waktu Nabi Musa alaihissalam, beliau tidak mau mensolati jenazah. Gara-gara jenazah ini adalah jenazah orang yang ahlil maksiyah, dikenal oleh semua penduduk desa sebagai ahlil maksiyah. Maka ketika Nabi Musa hendak mensolati jenazah ini, tidak ada satupun orang yang mau mensolati. Lantas Nabi Musa bertanya, kenapa kok tidak ada yang mau mensolati? Ngapain melatih orang yang seperti itu? Ya sudah, dia dikenalnya hanya sebagai seseorang yang tidak baik. Akhirnya Nabi Musa pun enggan untuk mensolatinya, hingga Allah Subhanahu wa ta'ala menegur Nabi Musa, ya Musa, ala huwa min awliyai. Hei Musa, kamu tahu itu siapa yang mati? Dia adalah salah satu dari kekasihku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua penduduk desa, jika tidak ada yang mensolati, semuanya akan mendapatkan dosa karena sholat jenazah fardu kifayah dan akan mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas Nabi Musa mensolati dan dia kemudian desa ini aman. Sebab apa? Sebab mau mensolati jenazah yang ternyata itu adalah kekasih Allah. Oleh sebab itu, pelajaran yang bisa kita ambil adalah kita harus memandang orang lain itu mulia, bahkan lebih mulia dari kita, supaya tidak ada kesombongan dalam diri kita.
Ini yang pertama. Yang kedua, perbanyaklah berhusnudzon, berbaik sangka. Seburuk-buruk orang pasti ada satu kebaikan yang jangan-jangan ini yang akan menyelamatkan. Sedangkan kita tahu siapa diri kita. Kita tahu apa yang kita lakukan. Maka ingat keburukanmu. Jangan-jangan kebaikan yang kamu lakukan itu hanya untuk menghapus dosa-dosamu, dan ini tidak sebanding. Masih lebih banyak dosamu daripada kebaikanmu. Masya Allah. Oleh sebab itu, Masya Allah, mari kita ingat, kita berhusnudzon kepada orang lain. Dikatakan di dalam Alfiyah Ibnu Malik, wa yarfa'ul fa'ila fi'lun udmira kamithli zaidun fi jawabi man qara. Di situ dikatakan wa yarfa'ul fa'ilu fi'lan udmira. Seseorang yang bisa menyembunyikan amal kebaikannya, wa yarfa'u, akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kalau melakukan kebaikan itu kalau sembunyi-sembunyi, tidak kita perlihatkan ke hadapan orang lain, tidak diceritakan kepada orang lain, maka yarfa'u, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak di antara kita kadang mungkin nampak buruk tapi ternyata dia punya amal baik. Dan ini yang akan menyelamatkan kelak di akhirat. Oleh sebab itu, Masya Allah, di pertemuan kali ini luar biasa. Yang perlu kita ingat, ayo perbanyak kita berbaik sangka kepada orang lain, karena seburuk-buruk seseorang pasti di situ ada kebaikan, dan sebaik-baik dan sebanyak-banyak ibadah yang sudah kita lakukan, pasti di sana lebih banyak keburukan yang sudah kita lakukan. Oleh sebab itu, jangan terlalu sombong, terlalu berbangga dengan apa yang sudah kita lakukan. Biarkan malaikat yang mencatat, tidak perlu kita yang mengumumkan kepada yang lainnya. Saya sudah melakukan ini, sudah biarkan. Kenapa? Hal yang seperti itu yang menyebabkan pahala kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh sebab itu, mari terakhir saya ingin mengajak bersama-sama membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan pembacaan sholawat, ada sholawat busyra, mungkin di antara saya dengan panjenengan semua tahu, dikatakan orang yang membaca sholawat busyra maka akan diberikan kebahagiaan di dunia ataupun dan di akhirat, dan kelak akan dipertemukan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'an rihina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan siruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Mari sekali lagi, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina
Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana amasyaykhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Semoga kita semua yang sudah membaca sholawat hadir khususnya pada pagi hari ini di majelis taklim ini, semoga oleh Allah barokah sholawat, barokah perkumpulan, kita semua diberikan keberkahan dalam kehidupan dunia akhirat, kita diberikan kemudahan dalam semua urusan, diampuni semua kesalahan, yang datang membawa kesusahan pulang membawa kebahagiaan. Amin Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Al-afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Thank you.